Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dalam acara seri renungan mingguan Diberkati Senantiasa yang ditayangkan setiap hari Senin melalui YouTube channel GKPB Marga Pakerti. Sungguh saya menaruh pengharapan bahwa perenungan ini akan memberkati saudara dan dapat juga menjadi tuntunan bagi kita semua untuk menapaki kehidupan sepekan ke depan ini dengan lebih baik. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam periode yang sebelumnya, episode yang sebelumnya, kita telah membahas dua bagian dari doa Bapa kami. Yang pertama, bagian pertama mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kepada siapa ia atau mereka harus berdoa. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan bagaimana seharusnya sikap kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita sedang menghadap Allah yang Maha Kudus. Lalu di dalam bagian yang ketiga hari ini, kita akan merenungkan kembali bagian daripada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Yang demikian bunyinya, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saudara, apa kira-kira yang menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus melalui kalimat doa penggalan doa Bapa kami ini? Doa Bapa kami, bagian doa Bapa kami yang kita pelajari saat ini berkenaan dengan ucapan atau kalimat datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kalimat ini memang pendek, tetapi kalimat pengajaran doa ini penuh dengan makna. Kira-kira apa makna dari ucapan doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Yang pertama, murid-murid atau kita semua sebagai umat Tuhan diingatkan dan diajak untuk meyakini bahwa Allah Tuhan kita yang kepadanya kita berdoa adalah Allah sebagai Raja yang berdaulat, yang berkuasa untuk memerintah kehidupan seluruh umat manusia. Juga di dalamnya adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena itu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Sebab Tuhan itu adalah Raja yang memerintah atas alam semesta ini. Yang kedua, ucapan Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini mengingatkan kepada kita agar di dalam setiap kita menaikkan doa kita menaikkan doa dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah, dan kita menerima apa yang menjadi keputusan yang telah diputuskan oleh Allah sendiri bagi kehidupan kita. Mari kita renungkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, manakah yang lebih dominan?
apakah ketika kita berdoa, kita memberikan kebebasan kepada Allah untuk menentukan segala sesuatunya bagi kehidupan kita? Ataukah di dalam doa kita senantiasa monopoli keinginan kita untuk dipenuhi oleh Allah dalam berbagai macam bentuk keinginan permohonan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jujur saja, meski kita ada dalam situasi berdoa, ada banyak godaan, ada banyak dosa yang perlu kita hindari. Ketika kita menginginkan segala sesuatu terjadi oleh karena keinginan kita pribadi, maka ketahuilah apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu berguna bagi kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyerahkan seluruh permohonan kita, doa kita kepada Allah yang adalah Raja yang berdaulat atas kehidupan kita, apa yang direncanakannya, apa yang diputuskannya, pastilah semuanya itu baik dan benar bagi kita selaku umat Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-20, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita harus meyakini kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika Tuhan merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita, Ia tidak merancangkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang akan mencelakakan kehidupan kita, tetapi Ia pasti merancangkan hal-hal yang indah, yang baik bagi kehidupan kita. Karena itu ketika kita berdoa, janganlah memaksakan kehendak kita sendiri. Biarlah Allah yang berdaulat itu menentukan apa yang seharusnya kita terima di dalam kehidupan ini, dengan tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini akan dipenuhinya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, berdasarkan perenungan kita, marilah kita menghadap Allah, tunduk kepada pemerintahannya, penyerahan diri sepenuhnya, dan kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah sepatutnya doa yang kita naikkan kepada Bapa kita di surga. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan bagian doa Bapa kami berkenaan dengan pengajaran Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 10 yang mengajar kepada kami untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah pengajaran ini benar-benar kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Kami selalu menyerahkan
dengan penuh kerendahan hati kedaulatan Allah untuk memerintah, menguasai akan kehidupan kami. Dan kami jauh dari pemaksaan diri untuk Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya apa yang kita telah renungkan bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Shalom. Tuhan memberkati kita.